Pemirsa, menanggapi kedatangan Presiden Jokowi ke Kepulauan Riau untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerjasama kedua negara, termasuk membahas persiapan rencana peresmian travel bubble untuk Batam, Bintan, Singapura. Nah, saat ini kami sudah tersambung bersama Edi Sutrisno, Eksekutif Direktur Batam Tourism and Promotion Board. Alhamdulillah, kabar sehat dan bahagia. Baik, Bung Edi, bagaimana Anda menyikapi kedatangan dan pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura hari ini di Lagoy Bintan? Ya, ini kalau kita melongok ke belakang secara historis bahwa hubungan harmonis antara kita dengan Singapura, termasuk dengan jiran kita sebelah Malaysia itu sudah berjalan hampir 50 dekade ya. Itu sudah berjalan lama dan dulu kita lebih mengenal dengan segitiga pertumbuhan Sijori ya, Singapura, Johor dan Riau. Dan itu sejak era Pak Harto itu kita sudah punya hubungan yang sangat-sangat erat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi ini saya pikir seperti deja vu ya. Ini mengulang kembali. Mungkin dulu di era tempo dulu, sekarang maju ke era yang sekarang. Jadi ini sebuah terobosan buat sebuah angin segar buat kita karena dua pemimpin bisa ketemu di dalam satu tempat lalu membahas beberapa hal yang penting. Jadi saya pikir ini sebuah kebanggaan buat orang Kepulauan Riau yang punya letak strategis berhampiran dengan negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Itu dulu yang paling penting, bahwa kita punya talian historis yang erat dengan Singapura, dengan Malaysia. Jadi pertemuan dua pemimpin ini di era yang modern seperti ini saya pikir sebuah langkah maju dan patut dibanggakan oleh semua warga Kepulauan Riau. Tentu memang seperti yang disampaikan Bung Edi, patut dibanggakan atas pertemuan yang kembali terjadi seperti itu ya. Tapi kita ketahui ternyata pertemuan ini bukan hanya membahas mengenai travel bubble ya, tetapi juga membahas mengenai keamanan, investasi, itu juga menjadi poin pertemuan tersebut. Ya, baik. Ini patut kita ketahui bersama bahwa Singapura, jiran kita yang mungkin luasnya hanya 700 sekian kilometer square dan kecil, tetapi kalau berbicara tentang value, tentang nilai investasi, kita tidak bisa menafikan bahwa hampir 2-3 dekade Singapura adalah investor terbesar di Republik Indonesia, bahkan mengalahkan Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Jiran kita ini punya peran strategis dari sisi investasi. Tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi kalau kita berbicara, apalagi kita bertutur tentang Batam sama Bintan, bahwa Singapura sejak Batam di-develop secara masif, itu sudah merupakan investor terbesar. Jadi secara ekonomis memang Singapura amat sangat menopang ekonomi Kepulauan Riau, terutama Batam sama Bintan. Jadi kalau berbicara mereka tidak hanya tentang travel bubble, yes betul, karena pariwisata adalah sebagian daripada kerjasama yang terintegrasi. Karena itu yang penting memang di situ ada kerangka kerja investasi. Yang kedua, keamanan politik dan sebagainya. Makanya kalau ini jadi pertimbangan-pertimbangan atau bahan pembicaraan kedua pemimpin negara itu, saya pikir ini sebuah langkah yang tepat. Oke, baik. Bung Edi, kita ketahui juga kalau sejumlah menteri menjamin kalau travel bubble di Kepulauan Riau ini dibuka untuk Kepri. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, travel bubble itu memang perlu kita pahami bersama bahwa gelembung perjalanan yang kita buat antara Singapura dengan kita, terutama di Batam dan Bintan, itu memang harus sudah seyogyanya harus kita gesa. Harus segera kita buat. Karena apa? Sudah sejak lama kita menunggu momen seperti ini. Kemarin kita sudah membuat travel corridor arrangement antara Batam dengan Singapura. Tetapi itu lebih kepada business traveler. Jadi belum leisure traveler. Nah, itu pun ada beberapa kendala. Salah satunya adalah tentang returning home policy. Jadi kebijakan pulang ketika melakukan TCA, itu warga Singapura masih harus karantina. Waktu itu masih 14 hari, mereka harus membayar, jadi tidak bisa pulang langsung ke rumahnya. Ini yang menjadi penghambat. Kenapa TCA,
travel corridor arrangement tidak bisa berjalan secara smooth. Salah satunya itu adalah itu. Yang kedua penyebabnya adalah memang harus menggunakan visa, menggunakan bisnis visa. Jadi siapapun yang datang, warga Singapura ke Indonesia, terutama ke Batam, itu melalui TCA tadi harus melakukan apply visa terlebih dahulu, dan itu melalui proses tidak mudah begitu. Jadi ada jeda waktunya sebelum mereka ke Indonesia. Jadi ada beberapa penghambat waktu itu kenapa TCA tidak begitu direspon secara positif. Kenapa? Seperti kita contohkan dari data imigrasi itu selalu di bawah 200 orang dalam 1 bulan. Business traveler yang datang ke Batam itu data di BPS itu sekitar 200 saja 1 bulan. Bandingkan dengan dulu ketika kita belum COVID, itu rata-rata kita menerima Wisman sampai 150.000 orang dalam 1 bulan rata-rata. Baik, oke, berarti menurut Anda sekarang sudah tepat waktu untuk dibukanya travel bubble ini ya? Iya, ini sudah tepat. Travel bubble ini sebuah pilot project. Mudah-mudahan teman-teman semua pelaku pariwisata, terutama di Bintan, Resort, dan Nongsa Sensation, mereka sudah amat antusias dan siap menghadapi ini semua. Nah, sekarang yang jadi kita tengah tunggu adalah satu tentang juknisnya. Nah, teman-teman lagi bertanya bagaimana juknisnya, bagaimana visanya, karena paling penting adalah visa. Visa apa yang akan digunakan untuk warga Singapura yang akan masuk ke Bintan dan masuk ke kawasan Nongsa. Itu yang perlu dipikirkan, karena ada beberapa jenis visa, jadi ini jangan jadi penghambat. Contohnya begini, kalau nanti travel bubble ini sudah dibuka ya, tapi kalau kemudian tidak diiringi dengan kebijakan visa yang ramah turis, contohnya adalah visa on arrival atau visa bebas visa, atau kalau kita sebut bebas visa kunjungan singkat, itu agak berat Singapura yang akan masuk ke kita. Nah, karena itu kita menunggu bagaimana kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, segera kalau bisa menelurkan visa on arrival atau visa bebas visa kunjungan singkat. Jadi teman-teman warga Singapura, leisure traveler mereka itu bisa masuk langsung COP. Jadi tidak perlu apply visa lagi. Karena kalau apply visa itu kita harus Harus punya penjamin, harus punya guarantor, ya tadi harus punya selain penjamin sponsor. Jadi itu harus seperti itu, dan waktunya memerlukan waktu. Jadi sebelum pergi ke Batam atau ke Bintan, mereka harus apply dulu visa. Baru ketika approve board, mereka masuk. Nah, ini akan jadi penghambat kalau tidak travel bubble ini tidak menggunakan visa yang visa turis. Visa turis yang ramah turis yaitu tadi bebas visa kunjungan singkat, dan visa on arrival. Itu tantangannya. Kebijakan soal pulang ketika warga Singapura nanti berpelesiran ke Batam, terutama ke Nongsa Sensation sama ke Bintan Resort, mereka harus pulang ya arrival PCR saja. Habis itu mereka boleh menemui anak, istri, atau keluarga mereka, tidak lagi di karantina gitu. Itu yang paling penting. Dua kebijakan ini yang paling penting. Baik, nah apakah menurut Anda juknis yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berjalan maksimal? Ya, itu tadi teman-teman berharap agar visa yang betul-betul ramah wisatawan, yang itu tadi visa on arrival dan bebas visa kunjungan singkat, itu bisa diaplikasikan. Jadi teman-teman warga Singapura kalau mau datang ke Bintan, kalau mau datang ke Nongsa, mereka cukup bawa paspor saja, dan anytime mereka bisa pergi. Ada uang udah pergi. Itu yang paling penting. Karena kalau nanti masih menggunakan visa bisnis, itu repot. Karena apa? Membutuhkan waktu, membutuhkan uang. Gitu. Itu yang isu pentingnya. Itu oke. Dan pemerintah kita masih memberlakukan visa bisnis itu di tengah gencarnya pemberlakuan travel bubble ini ya? Ya, enggak, kita harapkan ini juknisnya, saya belum dapat up to date apa informasi yang terbaru, visa apa yang digunakan. Tapi dari angin yang berembus, teman-teman berbincang, memang kita nanti akan menggunakan semacam bebas visa kunjungan singkat. Alhamdulillah kalau memang itu yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan, saya optimis travel bubble akan disambut meriah, akan disambut dengan sukacita oleh teman-teman kita atau keluarga kita atau saudara-saudara mara kita yang ada di Singapura. Seperti itu.
Nah, Bung Edi, Kepulauan Riau ditunjuk sebagai salah satu provinsi yang paling siap untuk travel bubble ini. Apa keunggulannya dibanding Bali dan Jakarta? Ya, ini wajib satu mazhab turisme kita itu kan border tourism atau wisata perbatasan. Kalau wisata perbatasan berarti kita berhantiran dengan negeri tetangga. Itu yang paling penting. Posisi strategis ini bagus. Karena apa? Posisi strategis kita ini menopang apa? Menopang jumlah wisman yang dalam jumlah yang banyak. Kenapa harus dijauhkan Kepulauan Riau? Karena paling ideal, satu, teman-teman sudah siap. Pelaku pariwisata terutama di Bintan Resort dengan Nongsa Sensation, mereka sudah ready. Mereka sudah betul-betul siap memperlakukan CHSE, mereka memperlakukan tracing dan sebagainya, mereka sudah siap. Itu yang paling penting. Kenapa pemerintah memilih Batam dan Bintan untuk dijadikan pilot project, salah satunya itu. Yang kedua, di depan kita itu, jiran itu memang kolam ikan. Jadi target market kita memang Singaporean untuk sementara waktu. Singaporean yang sudah lama, yang sudah tidak bisa kemana-mana, sekarang adalah waktunya untuk revenge tourism, untuk turisme balas dendam. Bagaimana? Nah ini bisa di balas dendamnya kemana? Ke Bintan sama ke Nongsa Sensation. Ini momen terbaik buat Kepulauan Riau. Jadi pilot project dulu ketimbang Bali. Karena Bali kan kalau orang ke Bali harus planningnya jauh lebih lama. Tapi kalau orang Singapura planning ke Batam ataupun ke Bintan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Ya seperti orang Jakarta pergi ke puncak. Bisa saja langsung pergi. Makanya tadi saya harapkan agar pemerintah segera menerapkan yang tadi bebas visa kunjungan singkat atau visa on arrival. Oke, baik Bung Edi, terakhir apa saran dari Anda terkait pertemuan kunjungan Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia? Ya, di luar urusan politik, di luar urusan ekonomi, ya yang paling penting buat kami para pelaku pariwisata, saya mewakili teman-teman, kita harapkan travel bubble ini diberi juknis kepada kita, sebaik mungkin ya, seramah mungkin. Jadi visanya yang ramah, terus kemudian karantinanya betul-betul free. Terus yang ketiga yang perlu kita harapkan adalah semua pihak pelaku pariwisata termasuk VITO kita yang di Singapura, Visit Indonesia Tourism Office kita, officer kita yang ada di Singapura harus segera mungkin bersama dengan KBRI melakukan promosi segencar-gencarnya bahwa travel bubble Kepulauan Riau terutama Batam, Bintan, dua-duanya itu memang sudah dibuka. Karena apa? Kita tidak bisa langsung mendapatkan teman-teman dari Singapura. Kalau promo, kalau travel bubble itu tidak segera kita woro-worokan, tidak segera kita promosikan ke luar negeri, terutama ke Singapura. Itu yang paling penting. Jadi tugas besar kita semua harus jadi duta. Semua harus jadi duta bahwa kita orang di dalam maupun Visit Indonesia Tourism Officer yang ada di Singapura untuk bekerja keras untuk memberi informasi kepada warga Singapura bahwa travel bubble sudah dibuka. Itu paling penting. Baru kemudian kalau itu sudah jalan, saya percaya dalam waktu 1 atau 2 bulan nanti ada perkembangan yang signifikan, plus ditambah apa? Ada review. Nanti setiap 2 minggu minimal atau minimal sekali 1 bulan ada review seperti apa pelaksanaan daripada travel bubble ini agar bisa review lah, bisa direview, bisa dievaluasi seperti apa kelemahannya di mana dan sebagainya. Dalam waktu itu kemudian bisa diperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan travel bubble. Oke, baik Bung Edi, terima kasih kesempatannya untuk sore hari ini. Salam sukses selalu, Bung. Yap, sukses untuk dirimu dan teman-teman di Tanjung Pinang. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa bersama Edi Sutrisno, Eksekutif Direktur Batam Tourism and Promotion Board dalam program Detak Terkini mengenai menanti keseriusan travel bubble. Demikian kebersamaan kita untuk Detak Terkini hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Zainuddin mengucapkan terima kasih dan selamat sore.